Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Ittaqullahu haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung. Oke teman-teman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Al-Quranul Karim, yaitu di surat Al-An'am ayat 122 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maita fa ahyainahu wa ja'alnahu nuran yamshi bihi finas kama masalu fil dhulumati laisa bi kharijin min wa kadzalika yujina lil kafirina bima kanu ya'malun. Yang artinya sebagai berikut teman-teman. Nah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Awaman kana mayita, apakah sesuatu yang telah mati itu, fa ahyainahu, dan kemudian kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nurai yamsi bihi finas, dan kemudian kami jadikan untuknya cahaya yang dengan cahaya tersebut dia berjalan di antara para manusia. Kamam masaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Jadi apakah dia itu sama dengan seseorang yang tetap di dalam kegelapan dan tidak mampu untuk keluar dari kegelapan itu. Wa kadzalika yujina lil kafirina bima kanu ya'malun, dan demikianlah kami hiasi perbuatan orang-orang yang kafir itu. Kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi berkaitan dengan ayat ini ya teman-teman, ini diriwayatkan ya dari hadis yang sumbernya dari Ibnu Abbas, bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Rabbana, ya Rob kami, jayakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Yang dimaksudkan dua Umar di sini adalah Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab dan Amr bin Hisam. Amr bin Hisam. Amr bin Hisam ini Abu Jahal ya teman-teman. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika ya beliau berdoa yang memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar agama Islam ini dijayakan dari salah satu Umar ya. Apakah itu Umar bin Al-Khattab atau Amr bin Hisam yaitu atau Abu Jahal ya teman-teman. Dan yang dikatakan di sini dari ayat ini, turunnya ayat ini dikatakan bahwasanya seseorang yang telah mati kemudian dihidupkan kembali dan diberikan kepadanya cahaya yang dengan cahaya tersebut dia berjalan di antara manusia, itu adalah Umar bin Al-Khattab ya. Umar bin Khattab. Dan seseorang yang tetap di dalam kegelapan dan dia tidak mampu untuk keluar daripada kegelapan itu adalah Amr bin Hisam atau Abu Jahal gitu kan. Dan dikatakan bahwasanya orang-orang kafir itu dijadikan memandang indah ya terhadap perbuatannya ya, dikarenakan memang kesesatan mereka, maka azabnya adalah salah satunya di dunia itu mereka memandang indah atas apa-apa yang mereka lakukan ya. Tuh. Jadi teman-teman di sini dikatakan bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, yaitu seseorang yang dahulunya juga sangat membenci Islam, yaitu Umar bin Khattab, menjadi salah seorang sahabat, menjadi salah seorang yang sangat taat dan bahkan orang yang mulia ya sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejahat apapun gitu kan, ketika Allah berkehendak itu dikatakan bahkan yang sudah mati pun hatinya yang dimasukkan di sini
ketika Allah berkehendak maka akan diberikan cahaya pada orang tersebut, dan dengan cahaya itu tersebut dia akan bisa mampu berjalan di antara para manusia. Dan untuk orang yang sesat ya, yang selalu dalam kesesatan, salah satu azabnya di dunia adalah ketika mereka itu memandang indah ya apa yang mereka lakukan, padahal itu sesuatu yang mungkar. Akibatnya mereka terus-menerus berbuat dosa, berbuat kemungkaran. Nah, itu salah satu azab ya, yang kita berlindung ya daripada azab yang seperti itu. Jadi teman-teman, kalaupun kita saat ini mungkin merasa banyak kesalahan, banyak dosa, jangan pernah kita berputus asa untuk mengharapkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Dan jangan lupa selalu untuk baca ayat yang tadi ya, ayat di surat Al-An'am, yaitu ayat 122, untuk meyakinkan kita bahwasanya orang yang dulu juga sangat membenci Islam, yaitu Umar bin Khattab, ketika Allah berkehendak, dia menjadi salah seorang sahabat daripada Rasulullah SAW yang mulia, dan salah seorang yang memang menjadi orang yang ahli surga ya, dikatakan situ kan. Dia adalah salah satu daripada Khalifah Khulafaur Rasyidin, gitu kan. Jadi teman-teman, jangan pernah kita berputus asa. Kalaupun kita merasa banyak kesalahan yang kita perbuat di dunia ini, ataupun mungkin kita merasa berat untuk beribadah, itu adalah akibat daripada pengaruh dosa-dosa yang kita perbuat ya di dunia ini. Salah satunya akibatnya adalah kita merasa berat untuk beribadah. Jadi jangan pernah berputus asa untuk berusaha untuk meningkatkan keimanan kita, dan jangan lupa kita untuk bertaubat, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, dan kita memohon ya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan cahaya itu insya Allah kita akan menuntun kita untuk menjalani hidup kita di dunia ini untuk mendapatkan keselamatan di kehidupan kita yang selanjutnya. Oke, gitu aja teman-teman obrolan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk para sedulur-sedulur saya, teman-teman saya di YouTube. Tuh teman-teman, mungkin lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi, masih seputaran tentang hal-hal yang bersifat religius. Oke, gitu. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.